Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today I'm going to share my experience in understanding and learning English tenses. Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana saya memahami tenses dalam bahasa Inggris and how to understand it, dan bagaimana untuk memahaminya. Ya, salah satu yang menjadi masalah dalam kita belajar bahasa Inggris, one of the problem when we are studying English, learning English is tenses. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia, tidak memiliki tenses. Oke, jadi itu jadi masalah. Mungkin pengalaman saya ini agak berbeda dengan buku-buku grammar bahasa Inggris. Jadi it's okay, just sharing information, sharing knowledge. Kita tahu tenses itu sebenarnya apa ya? Tenses itu adalah kalau kita baca buku-buku bahasa Inggris itu disebut dengan tanda waktu. Oke, jadi orang Inggris, English native speaker, they speak according to the time of the event. Ya, mereka berbicara itu berdasarkan event, waktu kejadian itu. Misalnya ketika mereka mengatakan saya pergi ke kampus, itu bisa saja I'm going to campus, bisa saja I went to campus, bisa saja I've gone to campus. Jadi ada perubahan-perubahan kata kerja. Jadi dalam bahasa Inggris ini, especially tenses, fokus tenses itu adalah perubahan-perubahan kata kerja. Maka kita tahu ada yang namanya kata kerja tak beraturan, ada kata kerja yang beraturan. Jadi selalu berubah kata kerjanya itu yang menjadi fokus tenses. Tapi kalau kita bicara tenses, bicara waktu, tanda waktu, sebenarnya menurut saya ada 3 saja tenses itu pada dasarnya. Ya, berdasarkan waktu tentu hanya ada 3 waktu. Yang pertama adalah sekarang, kemudian masa lalu atau lampau, dan akan datang. Sekarang itu biasa disebut dengan present, kemudian masa lalu, lampau, disebut dengan past, dan akan datang itu disebut dengan future. Jadi pada dasarnya hanya 3, yaitu present, sekarang, past, masa lalu, dan masa lampau. Kemudian dari 3 ini berkembang menjadi berapa tenses semuanya ya? 16 kalau tidak salah. Dan saya pun terus terang tidak hafal semuanya. Oke, jadi yang 16 itu sebenarnya adalah gabungan-gabungan dari 3 tenses itu, dan ada beberapa tambahan nama tenses lain. Untuk tahap awal, saya kira kita tidak perlu harus menghafal dan memahami semua tenses. For daily speaking, in my experience, dari pengalaman saya, maybe we should understand 5 to 7 tenses. 5 sampai 7 tenses saya kira yang dasar itu sudah cukup untuk kita for us to speak in daily conversation. 7 tenses. Di antaranya adalah pertama simple present tense. Yang kedua itu kita harus memahami tentang continuous tense, continuous. Kemudian past tense, lalu future, dan perfect. Saya kira 5 itu saja dulu. 5 itu sebagai dasar kita untuk memahami tenses-tenses yang lainnya. Oke, kita akan mencoba dulu dari continuous dulu. Saya kira itu yang paling mudah.
continuous. Continuous itu kalau kita pahami artinya apa ya? Continuous itu artinya sedang berlangsung. Oke, sedang berlangsung. Sedang berlangsung ini tidak mesti sekarang. Sedang berlangsung bisa saja kemarin. Sedang berlangsung juga bisa future, akan datang. Oke. Nah, yang disebut sedang berlangsung sekarang, tadi saya bilang bahwa sekarang itu adalah present dan sedang berlangsung adalah continuous. Maka kalau sedang berlangsung sekarang itu disebut dengan present continuous. Oke. Kalau dia sedang berlangsungnya bukan sekarang tapi lampau, masa lalu, kita tahu bahwa masa lalu adalah past tense, maka kalau sedang berlangsung di masa lampau, itu namanya past continuous. Begitu saja. Kalau sedang berlangsungnya itu bukan sekarang, bukan lampau, tapi akan datang, ada nggak ya? Sedang berlangsung tapi akan datang. Ada, misalnya seperti ini. Besok, kalau kamu ketemu saya, jam 7, mungkin saya akan sedang mengajar. Jadi berlangsungnya itu besok jam 7 akan sedang berlangsung. Kemudian balik lagi pada apakah ada sedang berlangsung tapi di masa lampau? Ada tentunya. Itu yang disebut dengan past continuous tense. Nah, kalau untuk berlangsung tapi di masa lampau itu misalnya seperti ini. Kemarin waktu saya sedang makan, kemarin saya sedang makan. Kemarin waktu saya sedang makan, seseorang mengetuk pintu rumah saya. Kapan sedang terjadinya? Kemarin. Apa yang sedang terjadi? Saya sedang makan kemarin. Lalu ada orang mengetuk pintu rumah saya. Jadi itu yang disebut dengan past continuous. Oke. Kalau yang sedang berlangsung tapi akan datang kita tahu tadi future, maka nama tensesnya adalah future continuous. Begitu. Kemudian ada yang namanya perfect. Perfect kita tahu ya sederhananya telah terjadi, perfect. Ada tenses yang namanya present perfect continuous. Present perfect continuous. Ada 3 tuh. Yang pertama adalah present, berarti sekarang. Perfect, telah terjadi. Continuous, tapi masih berlangsung. Kapan berlangsungnya? Present, masih berlangsung sekarang. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Saya sudah mengajar di Polnet sejak tahun 2000. Apakah saya masih mengajar sekarang? Ya, berarti telah mengajar dan sekarang pun masih mengajar. Itu disebut dengan present perfect continuous. I have been teaching in Polnet since 2000. Saya sudah mengajar, telah mengajar di Polnet sejak tahun 2000. Tapi saya pakai continuous karena sekarang ini pun saya masih sedang mengajar. Jadi itu sedikit tentang continuous. Kita sambung lagi tentang continuous. Continuous ini selalu memiliki ciri khas sama dengan yang lainnya. Ciri khas dari continuous itu adalah penambahan ing pada kata kerjanya. Oke. Tapi tidak sekedar itu saja. Continuous itu pasti memerlukan to be. Continuous pasti memerlukan
to be. Tadi saya bahas ada present continuous, ada past continuous, ada future continuous, dan ada present perfect continuous. Semuanya continuous, berarti semuanya harus menggunakan kata kerja ing. Dan sebelum kita meletakkan kata kerja ing itu, semuanya pasti harus memerlukan to be. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa to be yang kita tahu? Yang paling lazim adalah to be, is, am, are, sama to be, was, dan were. Tapi mungkin saya boleh menambahkan ada 2 to be lagi, yaitu to be dan to be been. Oke. Mungkin ini tidak ada dalam buku, tapi saya tidak apalah, ini dengan bahasa saya saja. To be, is, am, are itu miliknya present. To be, was, dan were itu miliknya past. Dan to be, been miliknya perfect. Dan to be biasanya miliknya untuk future dan kawan-kawannya. Will be, can be, should be, seperti itu. Jadi ketika saya ingin mengatakan saya sedang mengajar sekarang, berarti mengajar, teach, pasti memerlukan ing, jadi teaching. Tapi sebelum teach, saya harus menggunakan to be. Oke, to be apa yang saya pakai? Karena sekarang berlangsungnya, jadi saya menggunakan to be, is, am, are. Tapi karena saya menggunakan subjek I, maka saya menggunakan to be, am. Jadi kalimat saya menjadi I am teaching now. Bagaimana kalau past continuous? Past continuous. Kita tahu bahwa continuous tadi menggunakan ing dan perlu menggunakan to be. Tapi to be yang kita pakai ini bukan to be, is, am, are, tapi to be, was, dan were. Misalnya, kemarin waktu saya sedang makan, yesterday when I was eating. Jadi tidak I am eating, karena I am itu miliknya present. Tapi sekarang saya ingin menjelaskan kemarin saya sedang makan, maka saya menggunakan to be, I was eating. Itu when I was eating, someone knocked my door. Oke, I was eating. Saya menggunakan to be, was, dan tentunya menggunakan kata kerja ing karena masih saya ingin menjelaskan tentang sedang berlangsung tapi kemarin. Well, kemudian kalau saya ingin memberikan contoh future continuous, besok kalau kamu ingin ketemu saya jam 7, mungkin saya sedang mengajar. Oke, saya akan sedang mengajar jam 7 besok. Jadi akan menggunakan will. To be yang kita pakai tidak bisa is, am, are, tidak bisa was dan were, tapi karena will kita akan menggunakan to be. So I can say, saya bisa bilang, tomorrow I will be teaching at 7 p.m. 7 o'clock a.m. in the morning. Itu namanya future continuous tense. Lalu bagaimana dengan perfect? Oh, tadi perfect sudah saya berikan contohnya. Oke, tapi saya ulangi sedikit. Saya sudah mengajar di Polnet sejak tahun 2000 dan kenyataan sekarang pun saya masih mengajar. Jadi to be yang kita pakai adalah, karena setelah have, perfect itu biasanya ciri khasnya adalah have atau has. Oke, jadi saya akan menggunakan kalimat I have been teaching here in Polnet since 2000. I have been teaching here in Polnet
since 2000. Oke, untuk sementara ini dulu sharing experience saya dalam memahami tenses. Oke, kita akan lanjut dengan sharing berikutnya.